Dalam hadis Nabi SAW katakan apa? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Makanan dia haram, minuman dia haram, pakaian dia haram, dia biasa kenyang dengan yang haram. Gimana doanya mau dikabulin, kata Allah SWT. Jadi doa kita nggak dikabul-kabulin. Cek dari mana kita mendapatkan harta itu dan kemana kita keluarkan harta tersebut. Maka dalam hal ini na'udzubillahi min dzalik, kita memakan dari harta-harta yang haram. Ini juga suami mungkin harus punya space antara harta dia buat disedekahkan dengan harta buat keluarganya. Kadang kan beda, kalau kita kan rekening dipegang istri kan, semuanya masuk ke istri. Nanti kita minta jajan ke istri gitu. Mas, saya mau ke kantor dong, uang jajan gitu. Na'udzubillah, itu contoh suami gagal. Saya lagi itu Ustadz gitu. Kenapa saya katakan gagal? Karena dia tidak tahu bagaimana caranya mengelola uangnya. Karena sejatinya suami itu bukan menyerahkan semuanya kepada istrinya. Enggak semuanya. Berikan kepada dia yang haknya dia saja. Kasih nafkahnya, kasih lebihnya. Sisanya, ya udah di kita yang ngelola buat apa? Jangan semua-semuanya dikasih. Ini juga istri juga jangan berusaha mengatakan apa, sini coba nomor rekeningnya mana, sini saya yang pegang. Enggak seperti itu. Anda itu istri, bukan bundahara ya. Bukan bundahara, keuangan di semuanya di dia semua. Finance-nya istri kita semua gitu. Nah, ini yang bahaya. Maka dalam hal ini, keuangan itu sejatinya kita bisa mengatur sendiri. Dan apa yang kita kasih, itu jatahnya aja. Biasanya rumah tangga itu agak pelik dari ini, soal uang ini. Karena semua-semuanya dikasih gitu loh. Nah ini mungkin coba mulai perbaiki di sini nih. Mungkin kebahagiaan kita berawal dari sini nih. Manage ini yang mungkin membuat kita akhirat tidak bahagia dan mumet terus di rumah nih. Ya, maka dalam hal ini coba keuangan itu berikan nafkah dia, kasih nafkahnya, kasih lebihnya buat dia jajan atau buat apa, kasih. Selebihnya jangan dikeluarin semua. Jadi jangan rekening gaji itu ke istri semua, antum ngemis ke istrinya. Laki-laki ngasih bukan ngemis. Laki-laki itu memberikan nafkah, bukan meminta nafkah. Jangan terbalik. Na'udzubillah. Harga diri laki-laki itu, lihat ya. Allah SWT mengatakan dalam surat An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin perempuan dengan syarat. Pertama, karena Allah memuliakan laki-laki. Kedua, karena laki-laki itu menginfakkan hartanya untuk perempuan. Jadi kalau kita nggak menginfakkan, nggak menafkahi istri kita, jangan harap menjadi pemimpin buat istri. Jadi jangan harap kalau misalnya istrinya yang kerja, suami yang nyuci yang menyetrika di rumah. Ini kebalikan. Tapi kalau misalnya sama-sama kerja, suami kerja, istri kerja, gaji gedean istri, terus suami gimana? Suami tetap memberikan nafkah sesuai yang telah disepakati. Soal harta dia lebih banyak, urusan dia. Kita punya istri orangnya kaya raya segala macam, kita kasih nafkah semampu kita, itu kewajiban kita. Walaupun uangnya banyakan dia, nggak ada masalah. Yang penting nafkah kewajibannya tersampaikan. Maka dalam hal ini coba sedikit renungan mungkin buat kita sebagai suami, jangan semuanya itu diserahkan. Karena terkadang kalau sudah dikuasai, kita akan menjadi budak. Kalau semuanya sudah dipegang, kita itu nggak punya apa-apa. Jadi akhirnya kita yang terinjek-injek. Sekarang kita pengen keluar rumah, lah uangnya di istri gitu. Harus minta dulu, lagi berantem gimana mintanya, gitu masalahnya. Makanya kalau bisa punya 2 rekening kan gitu. Rekening pertama itu untuk kepentingan pribadi, ya. Kepentingan kedua untuk istri. Asal apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya. Jangan punya 10 rekening gara-gara ada cabangnya. Ini bermasalah. Ini gara-gara omongan Ustadz buka rekening semua gitu. Nah, maksudnya di sini adalah bagaimana dia mengelola apa yang dia dapatkan dan demi keselamatan kita. Karena gini, kata Nabi SAW, ujian umatku adalah fulus. Nabi SAW katakan, inna likulli ummatin fitnatun, wa fitnatu ummati al-mal. Seluruh umat itu punya fitnah. Dan fitnah umatku, umat Nabi Muhammad adalah harta. Jadi mungkin kita sering berantem gara-gara uang. Sering berantem gara-gara harta. Nah ini yang harus kita kita buat minim hal-hal seperti ini. Karena kalau misalnya kita berantem hanya gara-gara uang, ini kan pertanda bahwa tidak ada ketakwaan antara kita sebagai suami atau istrinya. Maka dalam hal ini penting ya kita menjadikan uang itu kita dapatkan
Dan kemana kita keluarkan jelas, clear semuanya. Jangan ada yang disembunyikan atau jangan semuanya dibeberkan, dikeluarkan semuanya. Antum kalau belajar dalam kitab fikih tentang pembagian nafkah, tidak ada aturan laki-laki itu menyerahkan semua uangnya kepada istrinya. Tidak ada. Laki-laki itu punya kuasa terhadap uangnya, nanti dia berikan apa yang menjadi kewajiban dia sebagai suami kepada istrinya, nafkahnya. Dan catatan, istri tidak mesti tahu isi rekening kita. Ini mungkin disaksikan oleh seluruh pemirsa TV One juga. Ini menjadi pelajaran bahwasanya istri tidak harus tahu tentang isi rekening suaminya selama dia beriman kepada Allah SWT. Percayakan sepenuhnya amanat itu kepada dia. Biarkan dia tanggung jawab sama dosanya di hadapan Allah SWT. Nggak perlu tahu isi semuanya. Yang dia harus tahu adalah apa yang menjadi hak dia. Dia dapat sekian itu aja udah. Gak usah tanya yang lainnya. Ya. Jadi ini pelajaran bagi suami dan pelajaran bagi istri. Makanya dalam hal ini saatnya kita mengaplikasikan, ya, mengamalkan apa yang sudah kita ilmui. Dan dari ilmu ini kita bisa membangun keluarga yang bahagia. Dan dari ilmu ini kita bisa memperbaiki kondisi rumah. Dan dari baiknya kondisi rumah, seluruh kondisi di luar rumah akan menjadi baik. Senyumnya kita pagi hari ini adalah sebab senyumnya orang yang di rumah. Dan kita pulang mendapatkan senyumnya kembali. Itu yang kita harapkan. Barakallahu fikum.